Kata penulis, satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada setiap suami yang memulai kehidupan rumah tangganya untuk tidak memulainya di rumah keluarganya atau keluarga istrinya. Ini nasihat para ulama untuk setiap orang yang berumah tangga. Dan penekanannya di sini kepada suami, kenapa? Karena dia yang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah istrinya. Ya. Jadi pada saat sudah menikah, walaupun kemampuan dia hanya kos-kosan, kontrak, tidak apa-apa. Ya, dan setiap ukhti muslimah harus paham masalah ini. Kalau sudah menerima kalimat akadnya seorang laki-laki, menerima lamarannya, maka berarti hidup ukhti sudah bergantung sama dia. Dia tinggal di mana ikut. Walaupun tadinya kita tinggal di istana yang besar bersama ayah kita, setelah menikah mungkin suami kita hanya bisa ngontrak rumah, tidak semewah dan sebagus yang dimiliki oleh ayah kita, maka tidak ada masalah. Tetap harus sudah pindah kepada lokasi tempat di mana suami tinggal. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran ya kepada kaum laki-laki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Al-ayat. Yang artinya tempat tinggalkanlah para istri tempat tinggal yang kamu tinggal dan jangan kamu persempit mereka, susahkan mereka sehingga mereka pun merasa sempit dalam kehidupan. Artinya berikan juga tempat yang semampu mungkin, yang layak, perabot yang bagus, tempat tidur yang bagus, tempat yang nyaman ya, semampu dia. Dan seorang istri harus juga berterima kasih tentang masalah itu. Kemampuan suaminya begitu besarkan jiwanya. Gak apa-apa kok, saya syukur dengan ini. Mudah-mudahan satu waktu Allah kasih kita yang lebih baik lagi. Maka akan terjalin hubungan yang baik karena saling menghormati ya. Saling menghormati. Sebagaimana juga saya jelaskan waktu itu tentang karakter laki-laki, dia suka dinilai pengorbanannya. Jadi kalau ibu diberikan sesuatu walaupun sederhana, lalu ibu mengatakan atau ukhti mengatakan terima kasih ya, maka yang muncul di benak dia adalah apalagi yang saya akan kasih. Kadang-kadang dia malu karena memberikan itu pada istrinya. Semua pikiran dia di luar bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik buat istrinya karena ucapan terima kasih tadi. Tapi sebaliknya kalau ibu diberikan, mungkin bagi suami itu sudah upaya yang besar sekali. Dia ingin memberikan hadiah ibu handphone misalnya. Bagi dia handphone itu sudah mahal, mungkin dengan harga 4 juta, misalnya 3 juta. Ibu terbiasa pakai handphone 10 juta, tapi bagi dia itu sudah sangat luar biasa pengorbanan. Karena dia harus utang sama temannya, dia harus angkat barang, dia apa saja. Kemudian dia bawa pulang dengan hasil keringatnya, lalu ibu mengatakan, ya cuma handphone merek ini. Ya mereknya merek Cina, ya mereknya merek ini. Dan menjatuhkan orang, akhirnya dia jadi tidak mau. Maka teman-teman sekalian, butuh kerja tim yang baik antara suami istri. Berhubungan dengan bahasan kita ini, masalah tempat tinggal yang disiapkan oleh suami, maka suaminya menyiapkan yang layak dan nyaman buat istrinya semampu dia, si istri juga berterima kasih dengan pemberian itu. Kita bicara di sini kalau lingkupnya, rumah yang suami siapkan lebih sederhana daripada rumah yang ibu tinggal dulu sama ayahnya. Kalau rumahnya suami lebih mewah, alhamdulillah. Itu pun juga harus ibu kontrol, jangan sampai tiba-tiba berubah menjadi sombong. Ada begitu wanita, hidupnya biasa, miskin sama ayahnya. Allah mudahkan jodohnya laki-laki kaya, tiba-tiba pindah di tempat yang mewah, kendaraan yang mewah, pindah Jakarta, sombong tiba-tiba. Mulai ngangkat suara depan suaminya, mulai tidak menghormati orang tuanya, ini juga tidak baik. Ya. Dan tempat tinggal ini adalah bentuk cinta pasangan suami istri, naungan rumah, atap yang kita pakai untuk berlindung bersama, tidur di situ bersama, kamar mandi juga digunakan bersama, gitu kan. Makan di bawah naungan atap itu tuh adalah bukti cinta pasangan suami istri. Artinya kalau masih bergantung pada naungan orang tua, berarti masih belum cinta namanya. Belum siap untuk berkorban bersama pasangan. Ya. Saya ulangi kata beliau, satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada setiap suami yang memulai kehidupan rumah tangganya untuk tidak memulainya di rumah keluarganya atau keluarga istrinya. Ia dan istrinya semestinya memiliki rumah sendiri, meski kecil dan sedikit perkakas. Dengan begitu, ia akan terjauh dari banyak problem yang muncul akibat di rumah keluarganya atau keluarga istrinya. Jika keluarga pengantin adalah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama dan tidak berkomitmen dengan apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah, maka suami akan menghadapi kesulitan yang berat. Apalagi jika keluarga pengantin sangat keras sikapnya.
Maka suami pada saat itu tidak mampu memiliki kata-kata yang tinggi terhadap istrinya, dan yang seperti itu sudah diketahui, artinya sudah umum di masyarakat. Banyak kasus begitu ya. Ada orang pernah menikah, kasusnya sebenarnya keadaan keluarga istrinya sederhana sekali, dan dia sudah niat ingin pada saat menikah dia ingin memperbaiki keadaan istrinya, asal istrinya ikut, tapi istrinya tetap ngotot mau tinggal sama ibunya atau ayahnya. Sementara si suami ini merasa terganggu sekali, akhirnya harus antri kamar mandi ya. Kalau mau minta sesuatu makanan tidak enak sama mertuanya, terganggu dengan itu. Pulang kantor harus pelan-pelan, mungkin terganggu kalau buka pintu. Padahal sebenarnya memang membuka pintu juga pelan-pelan, tapi kalau rumah sendiri dia tidak ragu. Buka kunci, dia langsung masuk, assalamualaikum, kan lebih tenang daripada rumah mertuanya misalnya. Kan seperti itu. Begitu juga dengan perempuan, pada saat dia tinggal di rumah keluarga suaminya, mungkin dia pengen masak sesuatu malam hari, nggak enak masuk dapur. Minyak goreng punya mertuanya, panci punya mertuanya, sendok punya mertuanya, gelas punya mertuanya. Ya kalau dapat mertua yang mukmin, yang baik, memaklumi kita gitu kan. Malah kadang-kadang ada mertua yang sayang sekali sama anak mantunya, dia yang masakin, dia yang bantu, sama-sama masuk dapur, itu lain. Tapi ini jarang terjadi kasus. Yang ada malah anak mantunya pecahin gelas, itu sudah seperti terjadi kiamat. Perang besar. Padahal gelas harganya cuma 20.000, 30.000 gitu kan. Atau sebaliknya, kadang-kadang juga ya si anak mantu yang begitu. Saya nggak mau pakai gelas ibumu, saya nggak mau pakai ini, saya nggak mau gitu. Harus beliin sendiri. Akhirnya di dalam kamar yang kecil juga dipaksa ada dapur. Nggak mungkin. Nah ini dikira sombong. Padahal cuma karena tidak enak sama mertua, dan banyak problem yang terjadi kalau orang masih satu tempat tinggal. Ya, bagi laki-laki problem yang paling besar di sini adalah dia tidak bisa mendidik istrinya menjadi seorang istri. Susah selama masih sama ibunya. Karena ibunya akan berperilaku seperti waktu dia masih tinggal sama-sama. Otomatis akan menyiapkan ini, menyiapkan itu. Sampai kadang-kadang ada orang yang sudah menikah karena dimanjanya sama ibunya, sampai kaos kaki, jilbabnya semua masih ibunya yang siapkan. Kan tidak mungkin. Apalagi berhubungan maaf dengan pakaian-pakaian dalam suami. Gak layaklah ibunya ibu yang pegang itu. Semestinya dia yang melakukan, dia yang bersihkan, karena itu hal-hal yang sangat sensitif. Kalau umum, mungkin spray, mungkin yang lain, mungkin digabung, mungkin lah masih, tapi yang seperti ini harusnya diperhatikan. Kata beliau, saya ulangi di sini, apalagi jika keluarga pengantin sangat keras sikapnya, maka suami pada saat itu tidak mampu memiliki kata-kata yang tinggi terhadap istrinya, maksudnya tidak bisa mengaturnya. Karena dalam syariat dia harus bisa memimpin. Jadi bukan kata-kata tinggi sini terjemahannya adalah kalimat kasar, bukan ya, tapi memimpin. Dan yang seperti itu sudah diketahui. Demikian pula jika keluarganya seperti itu, maka tidak ada bedanya. Jika salah seorang dari mereka berkomitmen dengan syariat Allah, halal dan haramnya, maka suami juga akan mengalami kesulitan saat masuk dan keluarnya, bahkan saat duduk bersama keluarganya. Dan ia akan mendapati kesulitan yang besar karena hal itu. Jika keluarganya seperti itu, ya, artinya kalau keadaannya bergabung, maka tidak ada bedanya. Apalagi jika ia memiliki saudara yang keluar masuk sebagaimana sudah dikenal. Ya, kalau saya laki-laki misalnya numpang, naudzubillah, jangan sampai numpang di rumah mertua. Kemudian dia punya anak-anak laki-laki juga, ada ipar saya laki-laki, maka saya keluar masuk rumah itu nggak nyaman juga. Karena ada laki-laki yang lain, dan seperti tidak punya wewenang, tidak punya kedudukan. Sama juga dengan istri, kalau dia tinggal di rumah mertuanya, kemudian mertuanya punya anak-anak perempuan, jadi seperti terjadi persaingan nantinya dengan ipar-ipar ini, itu yang terjadi. Karena itu, kata beliau, saya menyampaikan nasihat kepada setiap suami agar memiliki rumah tersendiri, meskipun sempit dan sedikit perkakas, namun itu jauh lebih baik baginya daripada pernikahannya di rumah keluarganya atau keluarga istrinya. Jadi dua belah pihak ya, tidak di keluarganya suami, enggak di keluarganya istri. Artinya enggak si suami numpang dengan mertuanya, enggak juga istri numpang dengan mertuanya.